Pemirsa, pasal apa saja yang masih harus ditinjau dalam RUU Minerba dan apa dampak dari pasal-pasal kontroversial ini? Telah hadir di studio Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Oke, Pak Sugeng, ini mengenai RUU Minerba tadi sudah disepakati akan dibahas mulai Januari 2020. Kita konfirmasi kembali ketegasannya. Ini pembahasan akan mulai dari awal ataupun carry over dari periode sebelumnya? Kok inilah istilah carry over kok tiba-tiba muncul gitu ya. Ini juga agak tadi menjadi catatan juga. Tapi karena kemarin dalam rapat BAMUS ya, yang itu adalah dihadiri oleh fraksi-fraksi, sebetulnya Undang-Undang Minerba ini tidak bersifat carry over gitu. Tapi artinya pembahasan akan mulai dari awal atau seperti apa, Pak Sugeng? Begini, bahwa Undang-Undang Minerba memang ini kan sudah sejak tahun 2015 selalu menjadi prioritas dalam prolegnas setiap tahunnya. Nah, termasuk tahun 2018 yang lalu bahkan sudah sampai tahap-tahap tertentu, ada DIM segala dari karena inisiatif DPR maka ada 590-an DIM dari DPR dan ada 300 sekian, jadi totalnya ada kurang lebih kalau tidak salah 889 DIM ya, yang itu sempat sudah sempat mau dibahas, berbagai tahapan telah dilalui. Nah, hanya saja dalam perkembangannya kemudian bahwa Kementerian ESDM meminta agar ini ditunda. Karena apa? Karena juga ada dinamika dari masyarakat sebagaimana kita ketahui bersamaan juga dengan undang-undang yang lain. Nah, dengan itu maka, tapi bukan semata-mata itu juga, tapi memang seharusnya lah, terlebih lagi sekarang kami Komisi 7 ya, orangnya relatif baru sebagian juga, dan juga kementeriannya, menterinya juga relatif baru, mohon maaf. Maka kita juga ada semacam involvement dari kami. Involvement apa maksudnya? Kita juga perlu bahwa kami di Komisi 7 itu tahu persis apa yang mau diputuskan, pasal demi pasal, dan itu kita akan memasuki pembahasan dengan merefer apa yang terjadi beberapa waktu lalu sebagaimana Viti tadi, bahwa masyarakat merespon sedemikian rupa termasuk mahasiswa, maka kita akan melakukan dialog kepada siapapun. Terbuka atau membuka akses untuk publik berdiskusi membahas RUU Minerba. Mengenai pasal-pasalnya sendiri, mana kemudian yang akan direvisi, yang urgent untuk direvisi untuk kepentingan masyarakat, mana yang akan dipertahankan? Ya, betul. Jadi memang RUU ini kan merupakan revisi sebetulnya, Undang-Undang Minerba, revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi beberapa hal perlu penyesuaian baru karena misalnya adanya keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut banyak hal. Ada beberapa pasal yang itu oleh Mahkamah Konstitusi dianulir. Nah, demikian juga penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang pemerintah daerah misalnya. Kenapa? Karena di undang-undang tersebut di mana pengelolaan minerba justru ada di provinsi, sementara di Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2009 itu pengelolaan minerba ada di pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Itu ada di pasal-pasalnya. Demikian juga tentang hilirisasi. Dan ini semuanya kita berkomitmen bagaimana pertambangan ini, mineral ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan proses dari hulu sampai hilir diusahakan adalah diproduksi di Indonesia sehingga nilai tambahnya banyak dinikmati oleh kita. Nah, Pak Sugeng, mengenai revisi Undang-Undang Minerba ini dinilai harus memang tetap konsisten dengan Undang-Undang 1945 terutama pasal 33 dan kemudian agar jangan sampai RUU Minerba ini seolah dinilai terlalu berpihak kepada pengusaha ataupun kontraktor. Ya, betul sekali. Jadi betul pasal 33 selalu menjadi penekan. Kita berbahagialah bangsa Indonesia punya sebuah konstitusi yang secara eksplisit adalah mengatur tentang kekayaan kita, bagaimana bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pemahaman tentang bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya ini memang debatable. Apakah dengan demikian negara tanda kutip harus memiliki dan sebagainya. Kita sepakat dengan berbagai aturan-aturan yang ujung dari ujung adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau ada sinyalemen atau tuduhan bahwa kita seolah-olah ada ketergesa-gesaan karena semata-mata
memihak berpihak kepada pengusaha atau pengusaha. Saya kira tidak juga. Karena apa? Semuanya harus kita lindungi dalam undang-undang. Tidak bisa tidak. Bahwa pengusaha juga perlu kepastian hukum. Jadi ada beberapa hal yang strategis dalam pasal-pasal selanjutnya yang itu menyangkut tentang berbagai hal, keluasan wilayah kerja misalnya, tentang lingkungan misalnya, tentang skema bagaimana negara harus mendapatkan lebih dari sekedar yang lalu-lalu. Itu juga menjadi concern yang substantif. Di segmen selanjutnya kita akan membahas kapan target penyelesaian dari RUU Minerba ini dan juga sejauh mana partisipasi publik akan dilibatkan dalam diskusi pembahasan pasal-pasal dalam RUU Minerba. Tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Sugeng, tadi Anda sempat membahas mengenai poin-poin yang nanti akan dibahas dalam RUU Minerba Januari mendatang, salah satunya mengenai hilirisasi. Bagaimana pandangan dari parlemen sendiri mengenai pendapat bahwa hilirisasi ini bukan dibebankan ke produsen yang ada di hulu, tapi langsung dikaitkan dengan pelaku industri yang ada di sektor hilir? Jadi inilah persoalan hilirisasi juga kita harus memahami tidak sesederhana yang bahwa kita bayangkan lantas ada keharusan ini maka keharusan itu secara linear begitu saja. Kenapa? Karena juga berlaku hukum-hukum ekonomik, bagaimana economic scale di tingkat smelter misalnya. Semuanya itu harus jelas off-takernya dari produk smelter lantas. Nah, idealnya memang dari hulu sampai hilir itu ada berupa produk, end product yang itu langsung bisa dimanfaatkan menjadi quote-unquote dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Nah, itulah idealnya. Jadi, tetapi kan itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena memerlukan infrastruktur, memerlukan power, misalnya power plant yang signifikan untuk smelter misalnya. Ini kan problem-problem yang secara ekonomi lantas hitungan-hitungannya menjadi. Itulah kenapa ada tertunda-tunda. Tentang bagaimana keharusan hilirisasi tadi, sehingga ada berbagai pendekatan, misalnya bahwa boleh ekspor sampai tahun 2022 semula, lantas dimajukan oleh sebuah keputusan menjadi tahun akhir tahun ini. Nah, ini juga yang menjadi diskusi yang sangat tajam. Nah, terlebih dari itu semuanya kita semua sepakat bahwa undang-undang harus menjamin kepastian hukum dan keadilan Keadilan dalam pengertian luas itu keadilan bagi siapapun, termasuk utamanya bagi masyarakat luas dan juga bagi investor sekalipun. Nah, ini mengenai kepastian hukum sendiri kita ketahui ada 7 PKP 2B generasi pertama yang kontraknya akan berakhir beberapa tahun ke depan seperti itu. Namun kemudian ada juga pengamat yang mengatakan jangan sampai revisi Undang-Undang Minerba ini mengakomodir kepentingan kontraktor pertambangan yang ingin mendapatkan perpanjangan kontrak secara otomatis. Tetapi memang undang-undang juga mensyaratkan begitu bahwa kontrak adalah 30 tahun dan berkesempatan memperpanjang 2 kali 10 tahun. Itu ada dalam undang-undang sebelumnya juga. Nah, bahwa ini akan menjadi apa yang mau kita bahas sudah barang tentu tapi bahwa lagi-lagi bahwa itu semuanya juga punya dasar, kita juga bisa komparasi kan. Inilah saya kira kita harus semuanya duduk, semuanya dengan kepala dingin, bahwa nasionalisme pasti, kita untuk kepentingan masyarakat luas pasti, tapi juga jangan lantas menganggap bahwa misalnya nih kita bicara seolah kesannya kok ini pengusaha dan ya memang pengusaha juga harus hidup, pengusaha harus untung, tetapi bagaimana keadilan itu tercipta di undang-undang. Pak Sugeng, artinya untuk meyakinkan masyarakat juga bahwa pembahasan mengenai RUU Minerba ini transparan dan juga akuntabel. Nah, sejauh mana partisipasi publik akan dilibatkan dalam diskusi pembahasan? Itu yang segera akan kita lakukan. Setelah diumumkan kan prosesnya begitu, nanti kami di Komisi 7 akan segera membentuk panja RUU dan sebelumnya. Ini yang akan melakukan berbagai upaya, istilahnya gelar publik, pendapat publik. Kita secara proaktif kami akan datang ke kampus, kami akan ke kelompok profesional, kami akan datang ke pelaku usaha, kami juga akan berdiskusi seluruh stakeholder kemasyarakatan, termasuk mohon maaf yang selama ini mungkin sering diabaikan wilayah sekitar pertambangan besar, masyarakat kan juga kita ingin dengar aspirasinya. Artinya semua stakeholder dilibatkan agar tidak terjadi prasangka buruk terhadap pembahasan RUU Minerba ini dan ini intinya adalah untuk keadilan masyarakat secara umum untuk Indonesia ya. Baik, terima kasih Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto telah berbincang bersama kami malam hari ini.
usaha, kami juga akan berdiskusi seluruh stakeholder kemasyarakatan, termasuk, mohon maaf, yang selama ini mungkin sering diabaikan, wilayah sekitar pertambangan besar, masyarakat kan juga kita ingin dengar aspirasinya. Artinya semua stakeholder dilibatkan agar tidak terjadi prasangka buruk terhadap pembahasan RUU Minerba ini, dan ini intinya adalah untuk keadilan masyarakat secara umum. Untuk